Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Rafiq Rijal Padilla dari kelas MD 5C akan menjelaskan dan menyampaikan mengenai peran Islam dalam kancah politik dan diplomasi di skala internasional. Oke, tentunya Islam merupakan agama yang memang memiliki kesucian dan kecintaan akan perdamaian. Sebetulnya Rasulullah telah mengajarkan bagaimana tentang cara hidup dalam politik, dalam berhubungan politik, tentunya demi kemaslahatan umat. Yang pertama, peran politik dalam diplomasi dulu di zaman Rasul. Yang pertama, konsep yang diterapkan dalam politik, dalam diplomasi di zaman Rasul adalah rahmatan lil alamin tentunya. Jadi rahmat bagi seluruh alam gitu. Nah, kemudian tujuan dari adanya politik dan diplomasi di zaman Rasul adalah untuk mengatur dan membangun opini dakwah secara luas dalam berskala internasional. Jadi ingin menyebarluaskan Islam dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Dan kemudian sebetulnya konsep diplomasi ini sudah kita kenal, sudah Islam mengajarkan bagaimana konsep diplomasi dan politik dulu di zaman Rasulullah SAW. Memang sudah lama berarti sebetulnya ya konsep politik Islam ada sejak zaman Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW tentunya memulai praktek diplomasinya dengan memiliki prinsip-prinsip dalam diplomasi gitu. Seperti tentunya negosiasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari kepribadian Rasul ini sebetulnya ahli diplomasi. Contohnya saja ketika beliau ingin berdakwah datang ke Taif, kemudian orang Taif melemparinya dengan batu. Nah, dia tidak langsung perang, akan tetapi waraja'a ila Makkah hazinan. Rasul kembali ke Makkah. Nah, Rasul ini ahli diplomasi. Ia tahu kapan ia harus mengangkat pedang untuk berperang, dan ia tahu kapan harus mundur untuk mengalah dan untuk mengatur taktik dan strategi dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaannya dalam diplomasi di zaman Rasul itu terbagi ke dalam 3 wilayah. Yang pertama ada Darul Islam. Darul Islam ini memang negara yang sudah mayoritas Islam. Kemudian ada Darul Harbi. Darul Harbi ini negara, dalam istilah dulu itu negara yang memang tidak mau ingin memerangi Islam lah gitu intinya. Kemudian ada yang ketiga itu ada Darul Kahfi. Darul Kahfi ini memang satu negara yang memang tidak mayoritas Islam tapi telah ada perjanjian dengan negara-negara Islam. Nah, kemudian dalam prakteknya dulu itu Rasul mengirim surat kepada para utusan di antara negara, di berbagai negara, ke berbagai negara. Mengirim surat, begitupun sebaliknya dari kerajaan ataupun negara-negara lain datang mengirim utusan kepada Rasul untuk berdiskusi mengenai bagaimana tentang kemaslahatan umat intinya. Tapi kalau misalkan suatu negara telah didiplomasi oleh Rasul, telah ada iktikad baik untuk berdakwah di dalam agama Islam, tapi intinya tidak mau Islam lah gitu. Nah, maka di situ Rasul akan memerintahkan kepada umat Islam, kepada tentara perang untuk ekspansi dakwah ke negara-negara lain yang memang tidak mau berdiplomasi dengan agama Islam gitu. Itu zaman dulu. Tapi kalau di zaman sekarang peran politik dalam diplomasi di zaman sekarang, negara dengan memiliki identitas politik Islam memang dalam sistem politiknya sering terlibat di dalam organisasi internasional. Memang memiliki implikasi yang kuat lah untuk kembali mengangkat peran-peran Islam. Ada beberapa strateginya. Yang pertama ada diplomasi bilateral. Diplomasi bilateral yang memang dilakukan oleh dua negara untuk memperkuat hubungan politik, ekonomi, dan juga budaya di antara negara. Yang kedua, ada organisasi Islam internasional. Negara dengan identitas politik Islam dalam sistem politiknya yang terlibat dalam organisasi internasional seperti OKI, organisasi kerjasama Islam gitu kalau nggak salah. Jadi organisasi OKI ini menghimpun atau menaungi negara-negara Islam. Kemudian ada program-program yang memang sifatnya keagama Islaman gitu. Salah satu program yang
hangat-hangat di zaman sekarang ini seperti mewujudkan industri halal di 2024. Nah, itu sebetulnya kerjasama di antara negara-negara yang memang ada di bawah naungan OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Nanti akan membangun kekuatan ekonomi negara-negara OKI ini dengan ekspor impor produk-produk halal gitu. Kemudian yang ketiga ada diplomasi bidang ekonomi, kerjasama tentunya di bidang ekonomi, dan yang keempat ada diplomasi kultural, budaya dan pendidikan. Tentunya strategi diplomasi kultural dan pendidikan dengan didirikannya pusat kebudayaan dan institusi pendidikan Islam di luar negeri memang menjadi pacuan untuk memperkuat hubungan kebudayaan dan memperluas pengaruh serta pemahaman Islam. Oke, jadi intinya simpulnya kata singkatnya cerita, politik Islam memiliki peran yang penting dalam hubungan internasional yang dalam strategi diplomasinya digunakan untuk mendukung kepentingan negara dengan identitas politik Islam untuk kepentingan nasional dan memang memperbaiki citra Islam di kancah internasional. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.